semua, Om Swastiastu. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Nusa Utara, program studi Sistem Informasi, jurusan Teknologi Informatika semester 1. Saat ini saya akan mempersembahkan tugas video presentasi saya dalam mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Yasinta Frederika Daromes dengan NIM 2505031. Saya mengambil tema Pancasila sebagai dasar filosofis, etis, dan ilmiah dalam kehidupan berbangsa di era modern. Kita masuk pada latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, serta pandangan hidup yang menggambarkan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 1945, Pancasila terus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilainya tidak hanya lahir dari perenungan para pendiri bangsa, tetapi telah hidup dalam budaya Nusantara sejak masa kerajaan. Di era modern, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan sumber hukum, tetapi juga sebagai sistem filsafat, sistem etika, serta dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang sangat pesat menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang besar bagi peradaban manusia. Namun, tanpa landasan nilai yang kuat, iptek dapat membawa dampak negatif seperti dehumanisasi, kerusakan lingkungan, individualisme, serta ancaman terhadap identitas bangsa. Di tengah globalisasi, penetrasi budaya asing, dan perubahan sosial yang cepat, Pancasila diperlukan sebagai kompas moral, landasan berpikir, serta pedoman dalam menata kebijakan, tindakan, dan pengembangan ilmu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai prinsip dasar, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri, sekaligus tetap mampu berinovasi, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan kemajuan dunia. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, sejarah, terminologi, dan fungsi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca adalah 5 dan sila adalah dasar, sehingga berarti 5 dasar. Istilah ini pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni tahun 1945 dan kemudian disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945. Meskipun dirumuskan pada masa kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila telah hidup jauh sebelumnya dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pada masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi juga falsafah bangsa karena menggambarkan kepribadian, karakter, dan jiwa bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kepribadian bangsa, cita-cita nasional, serta menjadi pedoman moral bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dapat dianggap sebagai sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri filosofis seperti koheren, menyeluruh, mendasar, dan memberikan orientasi dalam memahami realitas kehidupan. Soekarno pada pidato 1 Juni tahun 1945 menyebut Pancasila sebagai filosofis Grondslag
atau dasar filsafat negara. Pancasila memiliki 3 landasan filosofis. Yang pertama, ontologis, yaitu pandangan tentang manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Yang kedua, epistemologis, yaitu nilai-nilai Pancasila yang digali dari pengalaman dan budaya bangsa namun bersifat universal. Dan yang ketiga, aksiologis, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang menjadi orientasi moral kehidupan Indonesia. Melalui filsafat Pancasila, kita dapat memahami makna hidup, menentukan arah penyelesaian masalah bangsa, serta menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan jati diri Indonesia. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai sistem etika, Pancasila menjadi pedoman moral yang mengarahkan perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan. Setiap sila memiliki nilai etis. Sila pertama mengarahkan pada moral ketuhanan, sikap religius, toleransi, dan keimanan. Sila kedua menekankan nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap martabat manusia, empati, dan keadilan. Sila ketiga menumbuhkan semangat persatuan, solidaritas, dan kebangsaan. Sila keempat menekankan etika demokrasi, musyawarah, anti pemaksaan kehendak, serta hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima menegakkan prinsip keadilan sosial, keseimbangan hak kewajiban, anti pemerasan, gotong royong, serta kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Dalam tantangan modern, etika Pancasila penting untuk menghadapi isu korupsi, intoleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, serta budaya digital yang sering mengikis nilai moral. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang berkembang sangat pesat membawa dampak positif sekaligus negatif. Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai agar perkembangan IPTEK tidak bertentangan dengan moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan bangsa. Ada 4 pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, nilai Pancasila harus menjadi faktor internal dalam pengembangan ilmu. Yang ketiga, Pancasila menjadi rambu normatif yang mengarahkan IPTEK. Dan yang keempat, IPTEK harus berakar pada budaya bangsa atau indigenisasi ilmu. Urgensi Pancasila dalam ilmu muncul karena kemajuan IPTEK dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, penyimpangan moral, dehumanisasi, dan dominasi budaya asing. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma ilmu, maka pengembangan IPTEK tetap sejalan dengan spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kita masuk pada pembahasan yang kelima, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam ilmu. Sumber historis pengembangan ilmu berdasarkan Pancasila dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya dapat dicapai
bila pengembangan pendidikan dan iptek berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Secara historis, sejak masa awal kemerdekaan hingga era seminar akademik, misalnya UGM pada tahun 1987, para ilmuwan telah membahas bagaimana Pancasila menjadi orientasi pengembangan ilmu. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila tercermin dari budaya bangsa Indonesia yang menjunjung gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan religiositas. Secara politis, Pancasila menjadi dasar legitimasi kebijakan nasional termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila mengarahkan penelitian, inovasi, dan pembangunan agar tetap mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, tantangan penerapan nilai Pancasila di era modern. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan seperti individualisme, konsumerisme, hedonisme, serta melemahnya nilai gotong royong dan solidaritas. Media sosial juga memunculkan ujaran kebencian, polarisasi, serta menurunnya etika digital. Di bidang ekonomi, kapitalisme global menyebabkan kesenjangan sosial. Dalam politik, penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi melemahkan moralitas bernegara. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya Pancasila untuk mengembalikan orientasi moral bangsa. Etika Pancasila harus menjadi dasar dalam demokrasi, pembangunan ekonomi, hubungan sosial, kehidupan digital, dan perilaku pejabat publik agar Indonesia tetap berkarakter, berkeadilan, dan berkeadaban. Kita masuk pada kesimpulan. Secara keseluruhan, Pancasila merupakan landasan paling fundamental bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya bersumber dari budaya dan pengalaman historis bangsa, sehingga mampu menjadi dasar yang kuat untuk hukum, pemerintahan, etika, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi paradigma yang menuntun arah kemajuan bangsa agar tetap humanis, religius, demokratis, bersatu, dan berkeadilan. Dalam era globalisasi dan perkembangan iptek yang begitu cepat, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting untuk mencegah krisis moral, ketimpangan sosial, dan hilangnya identitas nasional. Pancasila berfungsi sebagai pengendali perkembangan iptek agar tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan kerangka moral bagi penyelenggara negara, masyarakat, dan setiap warga negara agar menjunjung integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, penghayatan dan pengamalan Pancasila secara konsisten adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, dan berkepribadian kuat di tengah dinamika dunia modern. Demikian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Om Santi 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 Om. Terima kasih.